AI, Artificial Intelligence. AI, kalian harus pelajarin AI dari sekarang. AI, Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di masa kini kian pesat, kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. IBM Indonesia menyebut pentingnya peran teknologi AI dalam transformasi digital di Indonesia. Secara tegas Presiden Direktur IBM Indonesia Roy Paslasih mengatakan manusia tidak akan digantikan oleh AI, namun dengan syarat sumber daya manusia dilatih untuk adopsi teknologi. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan ceria. Nah, kali ini kami akan membahas sebuah video tentang pendidikan. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas tentang pendidikan masa kini dan masa depan. Dan dalam video kali ini kami akan mengaitkannya dengan pemikiran Widyantara tentang pendidikan serta pengembangan AI. Agar video ini lebih menarik, kita akan menampilkan menitnya masukan tentang pendidikan masa kini dan pendidikan yang Akan datang. semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Selamat menonton. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita akan membahas sebuah materi yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini terdapat gambar. Kira-kira kegiatan seperti apa yang terjadi dalam gambar ini? Mungkin kegiatan produksi baju di sebuah pabrik. Ya, betul. Nah, Ibu ingin bertanya, kira-kira apa sih tujuan dari kegiatan produksi ini? Ada yang tahu? Mungkin mereka Betul. Nah, selain mencari keuntungan, kegiatan produksi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Seperti yang kita ketahui bahwa minggu depan itu ada daerah ya sesuai dengan Kementerian Pendidikan. Nah, karena itu Ibu punya usulan. Besok kita akan melakukan kelas tambahan. Jadi untuk kelas tambahan besok karena hari ini kita sudah selesai membahas materi hari ini, Ibu akan melakukan ulangan harian. Jadi untuk anak-anak menyiapkan diri memahami materi yang sudah kita jelaskan hari ini untuk dapat mengikuti ulangan harian besok. Nah, apakah dari anak-anak ada usulan lain? besok itu ada ulangan, jadi kita harus belajar. Tapi aku nggak paham sih sama konsep yang tadi dijelaskan intinya. Sama aku juga kan lebih kelas. Jadi kenapa tadi dikasih soal kamu belakangan? Tapi kalau nanti ada perhitungannya gimana? Itu kan nggak tahu. Jadi kan masukin aja yang kamu udah hafalin. Iya juga sih. Padahal Kalian tahu gak anak-anak? Belajar itu bukan hanya soal hafalan. Jadi pendidikan itu adalah proses untuk memanusiakan manusia. Menurut Widyantara, pendidikan adalah usaha untuk membantu manusia menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan bukan hanya sekedar untuk mentransfer ilmu, tetapi juga untuk membantu generasi muda untuk bertumbuh dan berkembang. Ada 3 gagasan utama menurut Widyantara. Yang pertama, humanisasi, di mana pendidikan itu membentuk pribadi siswa yang lebih bertanggung jawab, bermartabat, dan bebas. Yang kedua, relasi personal, di mana guru dan siswa itu harus memiliki hubungan yang manusiawi. Yang ketiga, keterlibatan dalam kehidupan yang nyata. Jadi siswa dan guru itu harus relevan dengan kehidupan yang ada. namun pada realitanya pendidikan masa kini masih berfokus pada nilai, hafalan, dan reading. Dan ini sangat jauh dari konsep humanisasi menurut Widyantara. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana ulangan harian kalian kemarin? Apakah ada yang mengalami kesulitan? Tidak Bu. Baik, terima kasih untuk pemahaman materi. Jadi anak-anak hari ini itu Ibu ingin memperkenalkan kepada kalian salah satu AI tool yang akan membantu kita dalam memahami lebih dalam terkait materi yang kita pahami kemarin tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, ini adalah salah satu AI tools yang dapat membantu kita memahami lebih lanjut terkait pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi kita bisa mengklik seperti ini.
Wow, ternyata bisa ditekan di sini ternyata. Bisa sama-sama bisa. Pendidikan masa kini, AI sudah digunakan di dunia pendidikan. Contohnya itu yang pertama adalah aplikasi belajar adaptif seperti LMS yang sering kita gunakan. Yang kedua adalah aplikasi belajar SBIM, contohnya itu seperti Wikipedia. Dan yang ketiga adalah materi visual interaktif. Contohnya adalah PowerPoint interaktif. Dunia pendidikan masa kini terdapat juga risiko yang besar bagi peserta didik. Yang pertama, siswa akan menjadi malas untuk berpikir. Yang kedua, siswa akan tertekan dengan teknologi. Dan yang ketiga, siswa akan kurang berinteraksi dengan satu sama yang lain. Oleh karena itu, Driankara mengingatkan bahwa teknologi boleh canggih, tetapi tujuan pendidikan harus tetap, yaitu memanusiakan manusia, bukan malah menghilangkan karakter atau tanggung jawab dari siswa dan siswa. Masa depan yang ideal bukan hanya canggih secara teknologi, namun juga dapat menerapkan praktik humanisasi menurut Driankara. Hasilnya adalah pembelajaran yang lebih personal, interaktif, kreatif, dan tetap beradaptasi pada karakter. Nah, guru di masa depan itu tidak akan tergantikan. Guru akan tetap terus membimbing nilai, moral, dan karakter dari peserta didik. Dan AI itu hanya akan sebagai alat bantu untuk mendukung keberhasilan dari pendidikan itu sendiri. Kita kan sudah mempelajari tentang materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ibu juga sudah memberikan kepada kalian ulangan harian. Lalu ibu juga sudah memperkenalkan kepada kalian mengenai teknologi saat ini yaitu AI tools. Nah, ibu punya pertanyaan reflektif untuk kalian. Menurut kalian pribadi, apa arti belajar saat ini? Saya belajar itu bukan cuma tentang nilai dan hafalan, tapi bagaimana cara kita untuk memahami isi dari pelajaran tersebut agar kita bisa berpikir kritis dan kita berkembang menjadi manusia yang lebih baik dalam proses belajar. Oke, terima kasih. Mungkin dari Desta, Kalau untuk saya sama seperti Ike, saya akan menambahkan mungkin saya baru menyadari bahwa AI itu sangat membantu kita dalam proses pembelajaran supaya kelas itu mungkin menjadi interaktif dan selain itu juga kita itu sebagai guru maupun siswa kita itu juga harus bertanggung jawab dengan sikap kita supaya kita itu menjadi manusia yang lebih baik. baik, jawaban-jawaban kalian sangat penting. Nah, itulah inti dari proses belajar kita. Itulah inti dari proses pendidikan. Konsep Driankara ini sejalan dengan teori psikolog seperti humanistik, yaitu pembentukan manusia seutuhnya dan konstruktivisme, di mana siswa membangun pengetahuannya sendiri. Dan teori-teori ini di masa depan akan digabungkan dengan AI. Dari video yang telah kami buat, kami menarik kesimpulan bahwa pendidikan Indonesia masa kini memang menghadapi banyak tantangan, tetapi melalui teknologi juga memiliki banyak peluang untuk berhasil. Kita harus memakai AI sebagai alat bantu, bukan pengadil proses untuk berpikir. Dan sejalan dengan pemikiran Driankara, pendidikan harus menjadi proses memanusiakan manusia